Pada diskusi 3 kali ini, kita akan berbicara mengenai manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Pada gambar, jelas terlihat dari struktur tanda panah di sini, ranah pendidikan formal, informal, dan non-formal saling keterkaitan satu sama lain dalam sistem pendidikan nasional. Namun kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan formal dan informal. Pengertian pendidikan formal. Menurut Syahadah dan kawan-kawan tahun 2002, pendidikan formal merujuk pada sistem pendidikan yang terorganisir dengan baik, memiliki tingkat atau jenjang, di mana yang kita ketahui tingkat atau jenjang ini adalah tingkat SD, lalu melanjut ke SMP atau sekolah menengah pertama, kemudian ke SMA, dan selanjutnya adalah ke tingkat perguruan tinggi. Nah, pendidikan formal berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Nah, kita tahu bahwa di SD ada 6 tahun, SMP dan SMA 3 tahun, strata 1 4 tahun, dan begitu selanjutnya. Kemudian, menurutnya ada juga, pendidikan formal ini dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, seperti yang saya katakan sebelumnya. Selain itu, mencakup program akademik yang umum. Pendidikan formal juga mencakup berbagai program spesialis, serta lembaga yang digunakan untuk berbagai jenis pelatihan teknis dan profesional. Manfaat dan tantangan pendidikan formal. Manfaat pendidikan formal yang pertama adalah jenjang pendidikan terstruktur, di mana jenjang pendidikan ini ada SD, SMP, SMA, dan SMK, sampai lanjut ke perguruan tinggi. Berikutnya adalah bukti hasil belajar diakui. Bukti hasil belajar di sini adalah ijazah yang akan didapatkan siswa ketika mereka sudah menyelesaikan jenjang pendidikan yang satu dan akan dipergunakan untuk menyelesaikan pendidikan ke jenjang berikutnya. Maka dari itu, bukti hasil belajar ini akan dipergunakan sebagai syarat, dan bahkan bukti hasil belajar atau ijazah ini akan mereka pergunakan untuk mencari pekerjaan. Suasana belajar terorganisir dan pengalaman belajar disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal atau di sekolah akan memiliki kurikulum yang sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan bahkan tidak berbeda jauh dengan kehidupan sehari-hari siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, suasana belajar pasti akan lebih terorganisir dan pengalaman belajar disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Ada tantangan pendidikan formal, di mana tantangan yang pertama adalah pergantian kurikulum yang kurang adaptif. Kondisi sekolah akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, dan bahkan kondisi sekolah yang berada di perkotaan akan berbeda dengan kondisi sekolah yang berada di daerah pedesaan atau bahkan di daerah terpencil. Maka dari itu, pergantian kurikulum akan dianggap menjadi tantangan dalam pendidikan formal ketika akan didapati salah satu sekolah yang sudah siap untuk menerima kurikulum yang baru, atau bahkan sekolah yang lain ternyata masih beradaptasi untuk mengintegrasikan kurikulum yang lama. Maka dari itu dikatakan pergantian kurikulum dianggap menjadi tantangan tersendiri. Berikutnya adalah akses pendidikan yang terbatas. Kondisi geografis sangat menentukan, sangat memungkinkan adanya akses pendidikan. Nah, akses pendidikan yang terbatas ini biasanya akan didapati di daerah-daerah terpencil, bisa jadi karena kurangnya transportasi dan lain sebagainya. Kualitas guru amat sangat diperlukan dalam pendidikan formal. Maka dari itu, guru yang berkualitas akan amat sangat membentuk atau bahkan mengajar generasi untuk mampu bersaing di masa depan. Maka dari itu, kualitas guru amat sangat diperlukan. Maka guru yang tidak sesuai dengan kualifikasinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan formal. Begitupun dengan kurangnya sarana prasarana dan kurangnya perhatian orang tua, karena pendidikan tidak dapat dikerjakan atau bahkan dilakukan oleh seorang guru saja, namun perlu adanya kerjasama antara orang tua dan masyarakat. Maka dari itu, perhatian orang tua amat sangat diperlukan. Manfaat dan tantangan pendidikan informal. Informal di sini berbicara mengenai keluarga. Jadi anak-anak mendapatkan pendidikan mereka secara informal di tengah-tengah keluarga. Adapun manfaatnya yang pertama adalah waktu belajar yang fleksibel, karena tidak adanya kurikulum yang mengikat atau bahkan tidak ada waktu yang dibatasi, maka waktu belajar lebih fleksibel. Yang berikutnya adalah membentuk karakter melalui keluarga. Bagaimana
keluarga bertingkah laku atau memberikan perlakuan atau berperilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari akan dicontoh oleh anak, karena anak adalah pencontoh yang sangat baik dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah membentuk keterampilan sosial yang sesuai dengan kehidupan, kemudian terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, namun di tengah manfaat pendidikan informal ada tantangan. Tantangan ini yang pertama adalah tidak ada sistem penilaian. Karena tidak adanya kurikulum yang mengikat atau terstruktur, maka tidak ada sistem penilaian dalam pendidikan informal. Yang berikutnya adalah tingkat pendidikan dipengaruhi oleh keluarga itu sendiri. Nah, dikatakan di sini bagaimana keluarga membentuk karakter siswa itu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari keluarganya. Yang berikutnya adalah ada perbedaan atau tergantung kondisi keluarga, di mana kondisi ini bisa saja dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kondisi kesehatan secara fisik maupun secara mental dari keluarga tersebut. Apakah mereka siap atau tidak, maka akan mempengaruhi kondisi anak tersebut dalam menerima pendidikan mereka secara informal. Hal pertama yang dapat dilakukan menurut saya adalah memberikan pembelajaran dengan metode yang mengakomodasi pendidikan informal ke dalam pendidikan formal. Ada pembelajaran berbasis masalah dan juga ada pembelajaran berbasis project, di mana apa yang sudah siswa pelajari di keluarga mereka dapat diaplikasikan mereka atau diimplementasikan mereka di sekolah, dan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dapat diimplementasikan di keluarga. Berikutnya adalah pembelajaran secara langsung, kemudian meningkatkan keterampilan sosial emosional siswa melalui cara-cara guru banyak. Yang seperti saya lakukan adalah mereka akan menekan tombol emoji di kelas yang sudah saya tempel untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa pada hari itu. Apakah mereka sedang sedih, marah, dan kita akan memberikan kesempatan kepada mereka mengungkapkan apa yang membuat mereka sedih, apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat mereka marah. Nah, hal-hal ini perlu diketahui guru untuk mengetahui bagaimana emosi siswa, karena ketika mereka marah, mereka tidak akan mampu menerima pembelajaran sampai ke akhir pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran, guru harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, memanfaatkan sumber daya yang ada, menggabungkan seni dan budaya lokal. Sebagai guru yang mengetahui kebutuhan siswa, termasuk apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam gaya belajar. Berikutnya, sebagai guru yang mau dan mampu memaksimalkan pendidikan formal. Tugas dari guru lokusnya adalah di sekolah, maka dari itu dengan memaksimalkan apa yang ada saat ini sudah membantu untuk mengintegrasikan antara pendidikan formal dan juga informal. Sebagai guru yang menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dan pihak terkait, menurut Herman dan kawan-kawan, untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, maka pemerintah bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat perlu secara sinergis berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Guru tidak dapat bekerja sendiri, namun guru juga harus saling bekerja sama dengan masyarakat, orang tua, dan pihak pendidikan yang terkait. Sebagai guru yang mampu beradaptasi untuk menjalankan pendidikan inklusif, kita tahu bahwa siswa berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, maka dari itu kita harus mampu memberitahukan dan bahkan menanamkan kepada siswa bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang memiliki beberapa keragaman, baik suku, ras, dan budaya. Jadi mereka tidak bisa hidup sendiri dan bahkan mereka harus saling berketergantungan satu sama lain. Yang berikutnya adalah mampu mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, maka dari itu kita harus mampu mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi sehingga membekali siswa untuk tidak merasa canggung lagi atau bahkan merasa asing dengan adanya perkembangan teknologi.